Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hai, jumpa lagi ya dengan Ibu Rosita. Kali ini kita belajar bahasa Indonesia paket C kelas 11. Oke. Kelas 11 itu identik dengan proposal. Oke. Biar kita mengetahui proposal itu seperti apa. Kali ini kita menggunakan modul tema 8 unit 1. Sumbernya bisa dari buku dan internet. Ya. Tentang materi yang kita berikan pagi ini adalah mengidentifikasi isi informasi dalam teks proposal. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari teks proposal. Oke. Teks proposal adalah rencana tertulis yang berisi rancangan kerja. Rancangan kerja berarti kita kalau membuat suatu kegiatan kita harus ada teks proposal dulu. Ya. Nah, rancangan kerja atau penelitian untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan dari pihak lain. Nah, proposal umumnya digunakan dalam kegiatan. Ada kegiatan penelitian, terus ada kegiatan ada usaha atau bisnis, lalu proyek kerja atau organisasi di perumahan kalian atau di sekolah-sekolah. Itu dia. Ya, pada umumnya itu. Nah, tujuan proposal itu sendiri adalah ada 3 tujuan. Yang pertama, memberikan gambaran tentang rencana kegiatan secara jelas. Harus ada, oh ini kegiatannya tujuannya yang pertama untuk apa, ya, gambaran umumnya seperti apa. Nah, terus yang kedua adalah meyakinkan pihak lain agar mendukung atau menyetujui kegiatan. Jadi tujuan proposal itu juga bisa untuk meyakinkan pihak lain agar mereka setuju dengan proposal yang kita ajukan. Terus tujuan ketiga adalah menjadi pedoman atau pelaksanaan kegiatan. Nah, proposal itu sendiri tujuannya agar kita mendapatkan biaya-biaya tambahan ya untuk sebagai pendukung ya. Berarti ada sponsor yang harus kita cari. Nah, terus yang setelah kita mengetahui pengertian, ada tujuannya, yang ketiga adalah struktur proposal itu sendiri. Ada 3 struktur. Yang pertama adalah judul proposal itu apa saja judulnya, nama kegiatannya, misalnya kegiatan Karang Taruna di perumahan GPI Bougainville atau di perumahan Tiban Kampung misalnya. Nah, itu adalah nama kegiatannya, apa kegiatannya dulu. Terus di bagian kedua strukturnya adalah pendahuluan. Nah, di pendahuluan ada namanya latar belakang dan tujuannya. Jadi harus dicari dulu boleh tujuannya atau pendahuluannya atau latar belakang dari kegiatan proposal yang akan kita laksanakan itu apa gitu. Kita tulis pendahuluannya. Terus struktur yang ketiga adalah tentang rumusan masalah ya. Rumusan masalahnya apa saja? Yang pertama, kedua, ketiga. Nah, di sini dimuat itu tentang apa yang ingin kita capai dalam proposal yang akan kita buat tersebut. Nah, sudah tiga kita ini sampaikan. Terus selanjutnya ada masih strukturnya bagian ada 7 rupanya ya. Yang keempat adalah rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatannya berisi waktu, tempat, terus susunan acara dan metode yang digunakan itu apa. Lalu ada anggaran biaya-biayanya apa saja, rincian dan kebutuhan dana kita apa saja. Jadi harus dirinci di sana keseluruhan di sini dia muat. Terus di bagian penutup ada harapan dan ucapan terima kasih. Ya, ucapan terima kasih berarti yang menulis proposalnya siapa? Yang menandatanganinya siapa? Ya, menandatanganinya berarti ada ketua panitia, sekretaris. Itu bisa jadi, atau kalau kita dari di perumahan berarti ada ketua RT, ketua RW-nya. Itu yang menandatangani. Ini ada lampiran itu jika ada, opsional sifatnya. Oke, itu adalah struktur proposal. Yang selanjutnya cara mengidentifikasi isi proposal itu sendiri seperti apa. Kita harus tahu dulu. Yang pertama harus kita baca teksnya secara menyeluruh. Berarti dari awal, dari mulai pendahuluan, dari judul pendahuluan sampai bagian penutup, sampai bagian lampiran jika ada, itu harus kita baca dari awal sampai akhir. Terus yang cara kedua adalah menemukan pokok-pokok informasinya. Dari paragraf pertama apa pokoknya, catat dulu.
Paragraf kedua apa? Selanjutnya sampai paragraf yang terakhir. Oke, kita harus tahu pokok-pokok informasinya. Nah, poin-poinnya adalah apa nama kegiatan. Kita pilih satu-satu. Apa nama kegiatan? Terus mengapa kegiatan itu dilakukan? Nah, ini di latar belakang. Lalu apa tujuan utamanya? Itu harus kita cari jawabannya apa. Terus kapan dan di mana akan dilaksanakan kegiatan tersebut yang akan kita adakan. Terus bagaimana cara pelaksanaannya? Nah, caranya itu seperti apa? Apakah dilaksanakannya di lapangan ya, dengan cara banyak dikumpulkan penonton ya masyarakat itu atau tidak gitu. Terus ada berapa anggaran biaya yang dibutuhkan? Itu harus kita rekap utuh. Yang biaya kita butuhkan ada misalnya untuk menyewa kalau kita mengadakan lomba voli misalnya harus ada ininya pelatihnya yang kita apakan untuk persiapan kegiatan. Terus bayarnya seberapa itu harus dirinci. Hadiah yang diperlukan nanti berapa itu harus kita rinci. Selanjutnya cara yang ketiga adalah membedakan bagian inti dan tambahan. Nah, ini inti, ini tambahan. Jadi harus kita sesuaikan itu. Terus cara yang terakhir adalah catat informasi penting. Informasinya tentang apa yang penting. Oke, itu dia tentang mengidentifikasi isi informasi dalam teks proposal. Yang pertama pengertian tadi sudah, lalu ada tujuan proposalnya, ada struktur proposalnya, kemudian terakhir adalah cara mengidentifikasi isi informasi proposal itu sendiri. Oke, untuk tugas kali ini tentang di halaman 20 sampai 27 soal pilihan ganda. Memang panjang soalnya, nomor 1 sampai 10. Ya, semoga mengerjakan tugasnya tepat waktu, jawab yang nanti kumpulkan tugas tepat waktu. Oke, semoga materi singkat ini dapat kalian pahami. Terus untuk pertemuan selanjutnya mungkin materinya masih sama tentang teks proposal tapi berbeda tema. Oke, cukupkan sampai di sini pertemuan kita kali ini. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.